UIN Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Dr. Madrian Idris Harahap, MA, Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir S1 pada Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu para dosen mata kuliah Al-Quran atau Ulumul Quran di semester 1 tahun akademi 2021-2022. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah melaksanakan tugas ini atas petunjuk Wakil Rektor 1 agar kita bisa berdialog, berdiskusi, muzakarah mengenai ilmu yang amat penting ini dalam semua sistem keilmuan di UIN Sumatera Utara. Belum pernah kita bicara tentang ini dan pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membicarakan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, saya mulai dulu dengan survei singkat saya kepada mahasiswa mengenai pengajaran Ulumul Quran. Saya wawancarai mereka dalam minggu-minggu lalu dengan pertanyaan bagaimana kuliah kalian dalam ilmu Quran. Mahasiswa itu menjawab, iya Pak, sudah jalan. Bagaimana pelaksanaannya? Mahasiswa itu menjawab begini kepada saya, kami disuruh mencari ayat tentang tema tertentu, kemudian kami diminta membuat makalah. Itu jawaban dari mahasiswa. Saya tidak tahu siapa dosennya, tapi saya kira belum tentu benar ini. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Ilmu hadis bagaimana? Dia bilang, jalan Pak, kami diminta mencari 4 hadis, kemudian disuruh kami membuat makalah kelompok. Pertanyaan saya sampai di sini aja. Jawaban ini seperti memberikan sinyal kepada saya bahwa pengajaran Ulumul Quran dan hadis belum pas sesuai dengan program ma'had ini. Ma'had ini. Akhirnya saya minta Pak WR1 kalau itu kita berdialog dengan dosen mata kuliah ma'had digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa UIN Sumatera Utara menyelenggarakan ma'had digital untuk tahun pertama. Ma'had ini ada 3 model. Pertama, ma'had il-jami'ah, mahasiswa masuk ke asrama selama 1 tahun, ke gedung asrama, al-ma'had il-makan. Ada Pak? Ini Pak Milhan, Dr. Milhan. Jalan. Sama ada dengan masker selalu membuat kita panggil. Mudah kali nama saya. Nama muda dan nama dokter. Oh gitu ya. Jadi itu tidak bisa kita laksanakan
mahasiswa masuk asrama selama 1 tahun, itu tidak bisa kita laksanakan karena sarananya belum ada. Yang kedua, model ma'had itu sebagian di ma'had kita, sebagian kita menyewa ma'had lain. Mahasiswa kita hampir 7.000 mahasiswa semester 1 ini. Asrama yang muat di sini 300. Mencari 6.700, tempat untuk 6.700 kita nggak bisa. Menyewa pesantren Nurul Hakim misalnya, dia hanya bisa tampung 300. Kita sewa Al-Kausar, dia juga bisa 300. Yang dekat-dekat sini itu yang besar, berarti hanya 600. Masih ada berapa tadi? 6.100 lagi. Jadi sistem kedua ini juga tidak bisa kita lakukan. Ma'had ilmahan yang kedua, versi kedua, tidak bisa kita lakukan. Mari, Ustaz. Akhirnya kita ambil yang ketiga. Yang ketiga itu ma'had digital. Ma'had dilaksanakan dalam bentuk online. Itu yang kita laksanakan pada semester ini dan semester depan. Tetapi keputusan untuk ma'had digital ini mengalami tantangan yang luar biasa karena COVID. Tetapi tetap kita laksanakan. Di dalam pelaksanaan ma'had ini masih ada 2 pilihan. Mereka kuliah pagi, ma'had sore. Itu pilihan pertama. 3 pilihan. Kuliah biasa pagi, sore ma'had. Berarti dia full sampai sore. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, rekan mata kuliah selama 1 tahun. Ma'had saja. Jadi kuliah semester 1 itu ditunda menjadi semester 3. Itu pilihan kedua. Kalau kita lakukan pilihan kedua ini, tambah semesternya. Atau kita kurangi kurikulum. Akhirnya ini pun tidak bisa kita laksanakan. Yang kita laksanakan adalah ma'had digital integratif. Ma'had digital integratif. Apa maksudnya itu? Mata kuliah ma'had sekaligus mata kuliah kurikulum. Mata kuliah kurikulum sekaligus mata kuliah ma'had. Akhirnya kita lihat MKDU. Bisa enggak mata kuliah MKDU ini menjadi mata kuliah ma'had? Bisa, tapi ada revisi sedikit, revisi tipis namanya. Mata kuliah MKDU itu 13. Kita ambil 7 sebagai mata kuliah ma'had. Saya ulangi Pak, mata kuliah MKDU kita itu 13. Kita ambil 7 mata kuliah ma'had. Diajarkan secara ma'had, materinya juga materi ma'had, sekaligus mata kuliah itu, yaitu Quran. Ini agak apa nih?
Quran, Al-Quran, ulumul Quran, mana yang benar? Semuanya punya konotasi yang berbeda ya. Kalau disebut Quran gimana, sebut Al-Quran gimana, dan ulumul Quran gimana. Akhirnya PR1 memutuskan Al-Quran. Ya kan? Mata kuliahnya Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu kan ma'rifah itu. Ma'rifah ya. Berarti yang dipelajari kan ini aja. Kitab yang ma'rifah. Yang nakiroh tidak. Nakiroh itu Quran. Nah, lain lagi ceritanya. Itu di pasca sarjana bukan di sini. Di satu ya. Oke, ini Al-Quran. Satu. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Tauhid. Yang keempat, fikih usul fikih. Yang kelima, metodologi studi Islam selama ini. Langsung kita buat isinya metodologi studi Islam itu wahdatul ulum sebagai sebuah metode studi Islam. Jadi Al-Quran, Al-Hadis, Tauhid, fikih usul fikih, wahdatul ulum atau metodologi studi Islam. Dua lagi di semester 2. Fikih ada enggak? Fikih semester 2. Oh, fikih semester 2, maaf. 3 di semester 2, 4 di semester pertama. Al-Quran, Al-Hadis, Tauhid, wahdatul ulum. Itu pesantren. Anak yang belajar di 4 mata kuliah ini dia santri, bukan mahasiswa atau mahasantri. Dosennya pun murabbi, kiai, syekh. Bisa dipahami itu kan? Maka seperti Pak Maradingin ini nggak bisa lagi. Pak, apa? Abdul Jabbar, maaf. Inilah Pak Jabbar ya. Jadi peci itu sunnah, ya kan? Tapi ilmu pesantren peci itu wajib. Nah, Pak Nuh juga nggak bisa nih guru pesantren. Ya kan? Jadi menurut UIN nggak ada masalah, tapi menurut Ma'had nggak bisa. Kalau baju pendek nggak tahu saya, boleh. Tapi saya rasa baju pendek boleh. Tapi kalau dari segi apa? Ilmu kepesantrenan, baju pendek itu baju santai aja, ya. Jadi gini, bapak-bapak di semester ini, semester 1 ini adalah murabbi, adalah kiai, adalah syekh. Mau tidak mau untuk mata kuliah Al-Quran, karena Al-Quran itu mata kuliah pesantren. Begitu Pak ya. Saya dulu sebenarnya mengharapkan Pusat Studi Wahdatul Ulum membuat apa, semacam busana akademik, konsep busana akademik. Kalau mengajar di ilmu Al-Quran pesantren itu ustadznya kayak mana pikirannya? Bukan soal boleh dan tak boleh aja, namanya pesantren, ya kan? Ada yang bilang pakai jubah, pakai loge. Saya bilang awak nggak bisa. Kepala saya ini jelek kali kalau pakai loge. Iya benar Pak. Ada orang cantik kepalanya pakai loge. Kalau Pak Milhan ini pakai loge bagus. Ya sebab lengkap itu Pak. Iya. Peci pun cantik Pak. Iya lah, ada peci dulu kita cerita loge dulu ya. Jadi akhirnya dibuat begini Pak. Tapi ini nanti kita sepakati ya. Dia pakai koko,
Waktu ngajar ini, waktu ngajar Al-Quran, batik boleh nggak? Apa namanya? Koko, batik, panjang, atau putih jas. Pakai peci atau pakai lobet. Ngeri kan? Murah gitu. Nggak main-main itu, ya kan? Jangan khawatir, kejaran pandi. Jadi memang anak itu serasa di pesantren ya, untuk 7 mata kuliah. Jangan ada yang buka mata kuliah nanti ya gara-gara ini. Ya. Betah lah, Pak. Jadi Pak ya, itu 3 lagi di semester 2 fikih usul fiqh, wawasan keislaman, dan selama ini akhlak tasawuf. Tapi akhlak tasawuf itu lebih tepat di usuluddin. Dan isi yang kita harapkan itu bukan akhlak tasawuf secara umum. Yang kita harapkan adalah adabul alim wal muta'alim. Karena itu adabul alim wal muta'alim, maka mata kuliah itu sekarang kita buat etika akademik. Kira-kira bisa dipaham nggak ya? Dengan penjelasan seperti itu, kira-kira apa materinya ini? Kan gitu. Materinya. Sebetulnya materi itu sudah dirumuskan oleh Pusat Studi Wahdatul Ulum dan diharapkan dikirim ke bapak-bapak. Saya belum tahu apakah sudah sampai atau belum. Ya kan? Belum. Dipersiapkan juga Pak Mardian ya di sini ya. Bapak konsepnya ada? Nah, nanti Pak Mardian mungkin jelaskan. Kalau kurang tepat kita koreksi. Khusus untuk Al-Quran, problem kita sebagai berikut. Banyak masyarakat melapor bahwa alumni IAIN, alumni UIN kurang lancar baca Quran, kurang fasih baca Quran. Itu problem kita. Itu memang boleh jadi itu karena produk dari sistem ikro, maaf ya. Ikro itu secara cepat bisa membuat kita kenal, tapi untuk lancar menghubungkannya memerlukan waktu. Misalnya Wahdatul Ulum itu kan kalau ditulis wahdah atau wahdat al-ulum, nanti dia bacanya wahdah al-ulum. Begitu dia baca. Saya bilang bukan Wahdatul Ulum. Menghubungkan bahasa tulis dengan bahasa lisan dia agak lambat baru bisa. Jadi alumni kita itu tidak lancar baca Quran. Sebagian. Tapi itu menjadi fenomena umum. Maka saya berjanji ke masyarakat, tahun depan insya Allah tidak ada lagi mahasiswa UIN yang nggak lancar baca Quran. Itu janji saya, Pak. Kontrak akademik. Mahasiswa yang sekarang semester 1 ini, saya sudah janjikan ke masyarakat, tahun depan mereka lancar baca Quran. Itu satu materi. Yang kedua, hafal juz amma.
Kalau gubernur dia bilang minimal 5 juz kata dia. S1. Kalau 5 juz S1 berarti 1 juz 1 tahun. 1 juz 1 tahun berarti di semester di tahun pertama 1 juz kita ambil juz 30. Juz amma ya Pak. Pertama lancar baca Quran. Lancar itu beda dengan fasih ya. Beda. Beda. Mungkin fasihnya sampai sarjana lah. Tapi lancarnya di semester 2. Di ujung semester 2 mahasiswa kita semua harus lancar baca Quran. Fasihnya itu diperbaiki dalam 6 semester berapa semester lagi? Ya, 6 semester ya. 6 semester lagi kita fasihkan dia. Kelancarannya itu menjadi fasih setelah selesai dia 8 semester. Jadi fasih baca Quran. Semua alumni UIN harus kita jamin fasih baca Quran. Kalau tidak, dosen yang salah. Saya kan memimpin apa saya? Kupas Center Indonesia. Kupas Center Indonesia itu Pak, kita 4 hari 1 juz, 6 bulan 30 juz. Aneh. Saya buat anak-anak di sana hafal Quran 6 bulan. Di sini 4 tahun nggak bisa saya buat fasih baca Quran. Apa artinya? Waktu anak-anak di sana itu kita wisuda Pak, disebutkan begini, Abdurrahman, begini dia. Wisuda ke-13 saudara Al-Hafiz Abdurrahman. Berdiri dulu itu tamat SMA. Al-Hafiz Abdurrahman, hanya 6 bulan di tangan saya. 8 semester di tangan kita fasih tak bisa, itu enggak mungkin. Something wrong. Jadi Pak, lancar baca Quran dalam tahun ini. Lancar baca Quran semua. Nah, oleh karenanya ada placement test kemarin mestinya yang di tes itu yang parahnya ini nanti diterjemahkan masuk bengkel. Nggak bisa dia ikut kelas Bapak karena dia nggak bisa baca Quran. Dia masuk bengkel. Bengkelnya asrama yang di pojok sana. Tapi belum bisa masuk karena COVID, masih digital. Program asrama itu digital. Jadi yang parah di kelas direkomendasikan masuk bengkel. Di sini kita gunakan teori dari Ustadz Rayhan Al-Hira. Al-Hira sebagai teori baca Quran, menurut dia 24 jam bisa mahir baca Quran. 24 jam. Kita kasih rest dia, bukan 24 jam. Masuk bengkel 1 minggu. Jadi gini Pak, parah Bapak dia, nggak kenal huruf. Masuk bengkel dia 1 minggu, di kader dia di asrama itu, hari Senin lagi balik dia sudah lancar. Bisa dipahami Pak ya? Kita ingin menjamin di kelas Bapak tidak ada mahasiswa yang tidak kenal huruf dan kalimat Quran. Dia harus masuk 1 minggu di bengkel. Dan madrasah atau apa, ma'had asrama kita hari Senin mulai operasional. Mereka akan menerima mahasiswa bengkel ini selama 1 minggu. Bisa kembalikan lagi ke kelas Bapak.
Kalau udah dikirim ke bengkel 1 minggu, pulang masih nggak bisa, tolong laporkan ke rektor biar saya panggil guru yang di situ. Mana ini janji kalian 1 minggu masuk, janji kalian 1 malam, nah sudah kamu kasih 1 minggu, makan lancar juga. Udah banyak. Jadi mahir baca Quran, lancar baca Quran. Yang kedua, hafal juz amma. Yang ketiga, tahu dasar-dasar ulumul Quran. Karena program Ma'had Digital ini tujuannya adalah mahasiswa menguasai kompetensi dasar ilmu Islam. Kompetensi dasar. Inilah apa itu dasar-dasar ulumul Quran. Kalau saya tidak salah sudah kita bicarakan atau Pak Mardian yang dijelaskan, kita bahas. Ini kontennya, isinya. Baik, terima kasih Pak Aktor. Mohon izin. Sesuai dengan rapat kemarin, bahwasanya dalam pengajaran mata kuliah Al-Quran untuk semester 1 sama yang akan kita ajarkan kepada para mahasiswa adalah 5 materi yang berkaitan dengan teori sebelum kita masuk dalam pemahaman dan penghafalan ayat. Yang pertama adalah tentang Al-Quran. Al-Quran di sini yang kita bahas di situ pengertiannya, fungsinya, kemudian urgensi mempelajari Al-Quran, kemudian tujuan diturunkannya Al-Quran. Ini konsep tentang memahami makna Al-Quran dari segi ontologisnya, kemudian secara epistemologis, secara singkat dan aksiologisnya. Kemudian materi yang kedua itu kita berbicara tentang huruf, kalimat dan surah. Itu maknanya mahasiswa mampu memahami apa yang dimaksud dengan huruf dalam Al-Quran, kalimat dan surah, kemudian mengetahui batasan-batasan seperti ain, satu ain itu maksudnya gimana, hizib gimana, kemudian satu juz gimana. Kemudian juga mereka memahami kalau bisa ditambah tentang materi tentang ahkamul al-waqfu wal ibtida. Mahasiswa mampu mengetahui ketika dia berhenti di ayat mana yang pas atau nanti ketika memulainya di mana. Jangan sampai dimulai pembacaan ayat Al-Quran itu seperti nanti dalam surah Al-Kahfi umpamanya disebut di situ pembacaan ayat dia berhenti tidak pada atau berhenti napasnya tidak sampai di akhir, kemudian dimulai dengan kalimat yang tidak sesuai dengan pemahaman ayat yang sebenarnya. Nanti dilanjut ke Pak Mardian, kebetulan Kapol Res atau Kapolsek yang menemukan mahasiswa kita itu datang. Mau kita kasih apa? Penghargaan. Kurang lebih begini Pak ya, nanti barangkali bisa dilanjutkan. Jadi tadi ada 5 dasar-dasar ulumul Quran. Tahu dia apa itu Al-Quran? Yang pertama, ya kan? Nggak usah melebar. Pokoknya Quran ini apa ini? Quran ini ya, kitab suci. Sebagainya. Yang kedua, tahu dia
apa itu huruf, apa itu kalimat, apa itu ayat, apa itu surah, apa itu juz, apa itu ain. Ya kan? Jadi besok kalau dia menjadi guru ngaji atau memimpin tadarus di sana, betul dia sebagai mahasiswa UIN, sebagai sarjana UIN, betul dia menjelaskan. Yang ketiga, saya rasa asbabun nuzul. Yang keempat, terjemah, tafsir, takwil. Yang kelima, munasabah. Munasabah. Jadi itu ada teorinya. Ini ya. Berarti 5 kali atau 3 kali. 3 kali teori. Sebetulnya bulan ini sudah selesainya teori itu. Habis itu belajar membaca dan menghafal juz 30. Habis itu selesai ujian. Ya Pak ya, saya ingin ulangi. Dasar-dasar itu tahu dia, jangan panjang-panjang. Nanti itu di semester berikutnya. Sekarang ini dia, ini Quran, tahu dia apa ini Quran ini. Wahyu Allah disusun, kemudian dibukukan, dan cara pembukuannya begini. Itu aja, oke, tahu dia menjelaskan. Yang kedua, huruf, kalimat, ayat, surah, juz, ain, satu ain berapa gitu. Jangan besok dia nggak tahu itu ya masyarakat dia apa yang ain di sini, nggak bisa ya. Kemudian asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu pun disingkat, tolong disingkat, ya kan? Setengah jam selesai. Itu kan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafzi. Itu yang urusan asbabun nuzul. Dia harus tahu itu. Tapi sekarang dosen pun enggak tahu. Bukan dosen Quran ya, dosen mata kuliah lain. Kemudian baru tadi terjemah, tafsir, takwil. Dia harus tahu itu. Enggak usah hebat-hebat kali, pokoknya di semester 1 itu dia tahu. Yang terakhir dia tahu munasabat. Munasabat pun jangan rumit kali lah. Munasabat ringkas. Habis itu melancarkan membaca, ya kan? 36 surah, Pak. 36 surah di juz 30 itu. Bagilah itu menjadi 8 pertemuan. 8 pertemuan nanti disusun ya. Surah ini dengan surah ini 1 hari, surah ini 1 hari. Tapi jangan dibayangkan dia hafal di situ. Teori menghafalnya di situ. Dibawanya ke rumah. Hafal dia. Ya kan? Besok apa dia? Tasmik. Tasmik ke bawah, nyetor. Besok nyetor dia. Kalau di Humas Center Indonesia, juz 30 itu 4 hari, Pak. 4 hari aja. Ini juz 30 3 bulan ya kan? Kita memerlukan waktu, taruhlah 2 bulan, 60 hari. Di HCI 4 hari, 1 juz. Jadi kira-kira gitu Pak ya. Sekaligus menghafal, sekaligus melancarkan bacaan. Parah, kirim ke bengkel. Nota dari dosen. Ini belum bisa ikuti kelas saya. Masuk ke sana. Dan di sana hanya 1 minggu. Jangan ditahan-tahan. 1 minggu harus bisa. Setelah itu kirim lagi. Kami kirimkan mahasiswa Bapak dan sudah lancar baca Quran. Kira-kira gitu Pak ya. Pak permisi dulu. Serahkan dulu Bapaknya penghargaan itu. Kan sudah ada ayatullahnya sini. Muzakir ayatullahnya.
Dedi Masri ayatullahnya. Ayatullah. Ya. Jadi bagaimana Pak ya, sederhana di semester 1 ini tapi hasilnya fix, bisa diukur. Dan itu tadi busana akademiknya dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz kepada Bapak Rektor.